Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita diingatkan di dalam pelajaran malam hari ini untuk memilih makanan yang halal, mencari rezeki yang halal. Salat hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, pergi haji yang mampu hukumnya wajib, dan di antara kewajiban tersebut adalah talabul halal, mencari rezeki yang halal. Sebab kita hidup di dunia ini, kita punya kewajiban untuk menafkahi diri kita, kewajiban untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti istri, seperti anak. Begitu juga di dalam menjalankan kewajiban tersebut, kita diperintahkan untuk menafkahi mereka dengan rezeki yang halal. Talabul halal faridah ba'dal faridah. Kewajiban setelah kewajiban salat, setelah kewajiban puasa, maka mencari rezeki yang halal itu juga merupakan sebuah kewajiban. Bahkan ketaatan yang kita laksanakan enggak diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan apabila ketaatan tersebut harus dibangun di atas pondasi makanan yang halal, baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mau doa kita dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gampang. Atib mat'amak, atib tu'matak, tustajab da'watuk. Perbagus makanmu, maka doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau jadi orang yang paling ahli, paling hebat dalam beribadat, gampang. Kun wari'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Maka niscaya kamu mendapat predikat, tahu apa gelar yang dia dapat? Orang yang paling ahli di dalam beribadat, pakar. Seorang pakar di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalnya biar kata, tanpa ini semua, jangan harap ibadat kita banyak. Jangan berharap, banyak pun nggak ada artinya tanpa keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi yang haram. Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yutaqabbalu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Itu sahabat Rasulullah bilang, seandainya kalian salat, saking banyaknya salat 1000, 2000 rakaat tiap hari, sampai badan tuh enggak bisa lurus lagi, enggak bisa tegak, bongkok badannya. Saking banyaknya ruku dan sujud. Andaikan tiap waktu kalian puasa, bukan cuma siang doang, malam juga puasa deh. Sampai badan kurus kering, kayak senar, kayak lidi. Enggak diterima itu semuanya, kecuali dengan sifat wara', keberhati-hatian dari hal-hal perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena itu hatta sedekah kita juga harus dari harta yang halal, jangan dari harta yang haram. Sampai dibilang oleh para ulama bahwasanya mengembalikan 1 dirham dari yang syubhat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada engkau bersedekah 100.000 dirham ditambah 100.000 ditambah 100.000 tambah 100.000, itu sampai 600.000. Balikin 1 koin, 1 dirham itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. 1 dirham bukan yang haram, 1 dirham yang syubhat, tinggalin, kembaliin 1 barang syubhat, sekeping yang syubhat lebih disukai daripada ente sedekah bukan 10 keping, tapi 600.000 keping, 600.000 dirham. Kembalikan itu semuanya. Wahakadza. Nah, karenanya itu orang yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya bakalan taat, mau nggak mau, disadari atau enggak.
Yang makan makanan yang haram dia bakalan maksiat, mau nggak mau disadari atau tidak disadari. Terus hal yang haram itu ada dua macam. Ada sesuatu yang memang pada zatnya haram, seperti bangkai, seperti darah, seperti minuman keras, kemudian juga seperti hewan-hewan tertentu, ya, daging babi atau anjing dan semacamnya. Itu haram, itu haram. Dan tidak menjadi halal. Itu tidak menjadi halal kecuali dalam keadaan darurat. Darurat di sini artinya kalau nggak makan dia mati. Ya, maka yang ada cuma itu doang. Nggak ada daun buat dimakan. Nggak ada daun buat dimakan. Ya, maka yang ada cuma itu doang. Kalau dia nggak makan dia mati. Maka dia makan bigadri darurah sekedar untuk menyambung hidupnya dia. Tuh. Wahakadha. Nah itu hal yang itu pada hakikatnya dia adalah haram dan tidak menjadi halal. Walaupun saya belinya pakai duit halal, ya, atau saya belinya babinya disembelih dulu sama orang Islam, tetap aja haram. Begitu. Begitu juga ada juga sesuatu yang memang pada hakikatnya, pada zatnya dia itu halal, akan tetapi milik orang lain. Tidak menjadi halal kecuali dengan transaksi yang benar, yang diakui di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan korma halal, tapi kalau punya orang haram. Oh ini korma, tapi punya orang haram, kita memakannya walaupun itu kurma. Air zam-zam halal, manfaatnya besar, pahala, khasiatnya diniatkan untuk apapun gobul. Tapi kalau milik orang haram kita meminumnya, walaupun itu air zam-zam. Daging kambing atau apapun kalau milik orang lain ya haram kita memakannya, walaupun pada zatnya dia halal, tetapi apabila itu milik orang lain maka itu tidak halal bagi kita. Halal buat pemiliknya tapi tidak halal bagi kita. Maka kita nggak boleh memakannya atau menghak miliknya kecuali dengan transaksi yang sah, yang diizinkan, yang disahkan di dalam syariat. Hakadha. Baik itu seperti jual beli, ataupun juga dengan nazar, ataupun dengan hadiah, ataupun dengan sedekah, ataupun dengan warisan, dengan wajah yang, dengan metode, dengan cara yang diizinkan, yang dibolehkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga cara yang tidak halal, cara yang haram, menghak milik sesuatu tetapi dengan cara yang enggak diizinkan dalam syariat. Dengan apa? Dengan mencuri, ataupun dengan merampas, dengan merampok, dengan menipu, dengan khianat, dengan riba, dia ngambilnya dengan riba, dengan transaksi yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita memakan hartanya orang lain dengan cara yang batil, yang enggak diizinkan dalam syariat. Sehingga kalaupun kita jangan mudah tergiur dengan transaksi apapun. Wah, ada bisnis ini, ada transaksi ini, ada cara ini bisa dapetin duit. Kelihatannya gampang, kelihatannya mudah. Diizinkan enggak dalam syariat? Cek dulu, diizinkan tidak dalam syariat. Mau melakukan apapun, tanya dulu, boleh enggak dalam syariat? Tuh. Nah, kalau diizinkan dalam syariat, bismillah. Tapi kalau enggak diizinkan dalam syariat, maka kita tinggalkan daripada perkara-perkara tersebut. Jangan kita memakai metode dan cara yang batil, yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh di dalam menghak milik daripada harta-harta tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwasanya al-muamalah al-fasidah, apalagi yang merugikan orang lain, fahadha haram. Wa salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu memang di antara keluasan ilmu mereka, mereka meneliti, mencapai pemahaman hingga ada menguasai perbedaan pendapat antara ulama. Wah, ada pendapat ulama tentang masalah ini, tentang masalah itu.
tentang masalah sholat, tentang masalah puasa, tentang masalah amalan ini, amalan terjadi perbedaan pendapat antara ulama, dan perbedaan pendapat antara para ulama itu para salaf kita luas. Selama orang ulama punya pendapat silahkan, boleh begitu. Kita menghormati perbedaan pendapat antara ulama. Mau melakukan daripada aqwalul ulama, semua aqwal ulama, baik itu yang ada di Minhaj, ya, yang disampaikan oleh para ulama, itu semuanya hak, semuanya benar, dihormati dan dimuliakan perbedaan pendapat tersebut. Tapi ada urusan dua perkara, yang mana dalam dua perkara tersebut nggak pakai pendapat minoritas, tetapi pakai pendapat yang terkuat di antara para ulama. Nggak ada main-main dengan aqwal ulama. Ada gaul yang ngebolehin, ada ulama yang nggak ngebolehin. Lah, tapi kalau di dalam dua perkara ini, mereka tidak memakai kecuali pendapat yang terkuat. Yang satu perkara abdha'in nisa, berkaitan tentang wanita, berkaitan tentang pernikahan. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang amwalin nas, huquqin nas, haknya orang lain. Kalau ada masalah pernikahan, enggak ada memakai daripada pendapat yang minoritas, enggak, harus memakai pendapat yang terkuat, paling ihtiyat, berhati-hati, super ekstra berhati-hati dalam masalah pernikahan, memilih daripada pendapat ulama yang paling benar, yang paling mayoritas. Dan juga dalam masalah amwalin nas, harta milik orang lain, baik itu dalam warisan ataupun dalam transaksi, dalam jual beli, dalam hibah, dalam itu tidak memakai daripada pendapat ulama minoritas, enggak, tetapi memakai ucapan jumhur yang disepakati oleh mayoritas para ulama di dalam mazhab tersebut. Sampai itu tahu gak, di dalam masalah akad nikah aja. Nah, ini salah satu contoh dalam masalah akad nikah. Itu kebiasaan para salaf kita itu, mereka itu teliti di sini. Mereka menguasai perbedaan pendapat antara ulama dan menghormati semua perbedaan tersebut. Tapi kalau di masalah pendapat akad nikah, itu akad nikah yang mereka laksanakan nggak mau pakai pendapat minoritas. Contoh, ketika akdun nikah itu para sadatuna syuyukhuna itu ngajarin ketika ditalgin, sampai ditalgin, masing-masing bukan bawa lafaz caranya sendiri dalam ijab qabul, enggak. Tapi dituntun ditalgin hingga tuh berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama. Ya. Kemudian setelah ditalgin tersebut, mereka mengulang akad nikah itu 3 kali. Satu dengan lafaz al-inkah, satu lagi dengan lafaz at-tazwij, satu dengan lafaz al-inkah wa tazwij. Yang pertama zawajtuka, kemudian yang kedua angkahtuka, yang ketiga zawajtuka wa angkahtuka. Kenapa? Sebab ada pendapat minoritas yang bilang yang sah cuma pendapat cuma kalau akadnya menggunakan lafaz zawajtuka. Kalau enggak zawajtuka enggak dianggap, enggak dihitung. Walaupun ini pendapat minoritas, hampir-hampir enggak dianggap. Terus juga ada juga pendapat ulama yang lain yang sah cuma pendapat angkahtuka doang. Kalau pakai selain angkahtuka tidak dianggap dalam ijab qabul tersebut. Ada lagi yang bilang yang sah itu gabungkan dua-duanya, zawajtuka wa angkahtuka. Kalau nggak digabungin, nggak diterima. Ada lagi juga yang bilang kalau dua-duanya dibaca, begitu nggak diterima, nggak beres. Ada kecacatan di dalam akadnya tersebut. Nah ini digabungkan sehingga nggak ada celah oleh ulama manapun, pendapat manapun untuk mengingkari sahnya daripada akad nikah tersebut. Jadi pertama zawajtuka, terus angkahtuka, terus zawajtuka wa angkahtuka. Sampai kata-katanya pun juga dituntun dan dibimbing. Bukan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hada Syekhana Al-Habib Ali Al-Mashhur. Al-Habib Ali Al-Mashhur, beliau ini orang yang betul-betul wara',
dalam masalah ini, dia dapat daripada ayahnya, dia dapat dari kakeknya, dia dapat dari guru-gurunya, dari ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Salim yang nulis kitab tentang nikah, Miftah li Babin Nikah, dari kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafidh, dari datuknya Al-Habib Ali Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur, dari Mufti Diyar Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, sahib Bughyah Mustarsyidin. Walhasil hadha Al-Habib Ali al-Mashhur, beliau cerita kepada kita, kan Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir dakwah sampai ke pesisir, ke pedalaman, ke pesisir, itu di wilayah daerah Syihir, dan pesisir pantai sana sampai ke dalam lagi, tempat yang jauh, yang jarang didatangi oleh para pendakwah. Beliau di situ itu mengkoreksi dan mengulang, itu dalam satu musim dakwah dia melakukan perjalanan, itu ada sekitar 300 akad nikah yang diulang oleh beliau. Ini udah nikah sekian tahun, sekian puluh tahun, udah beranak, udah bercucu, begitu. Dia nggak bilang nikahnya batil, enggak. La tubtilu a'malakum wala a'mal ghairukum. Jangan kita suka ngebatalin amalannya orang lain. Dia nggak bilang kalau ini nikahnya batil, enggak. Akan tetapi diperbaiki daripada akadnya tersebut, walaupun sudah berjalan bertahun-tahun, sebab ya ada yang nggak beres di dalam akad tersebut, hingga dia bimbing lagi, diulang lagi akad nikahnya. Itu ada lebih daripada 300 akad nikah yang beliau ulang di dalam satu perjalanan dakwah tersebut, radhiyallahu anhu arda. Malah dulu pernah datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, hadal Habib Ali al-Mashhur yang cerita nih. Beliau nih Habib Ali al-Mashhur waktu datang ke Indonesia, terus ada orang mau nikah. Udah bukan udah pesta lagi, udah dandan, udah siap, udah tenda, udah ada tendanya, udah ada kembangnya, udah ada arak-arakannya. Datang pengantin diarak begitu, sampai di depan ditanya, mempelai wanitanya siapa? Fulan. Dia tanya, janda atau gadis? Dibilang janda. Oke. Jandanya ditinggal mati atau dicerai? Bilang dicerai. Begitu. Nah ketika dicerai itu, dicerainya talak berapa? 1, 2, apa 3? Raji'i apa ba'in? Begitu, raji'i. Terus ada gak resmi gak? Begitu, ada gak kesaksian ya, yang menyatakan kalau dia memang udah ditolak, terus juga tidak dirujuk lagi. Ketika artinya sampai sedetail mungkin, sampai itu yang pengantennya dan walinya semuanya bungkam, nggak tahu. Kalau begitu, Anda nggak bisa mengagetkan. Ini pengantin udah di sini, di dalam udah didandanin. Anda nggak bisa ngagetkan hal ini. Bilang, ya Habib, ini pengantin udah datang. Siapa yang mau ngawinin, fadhal. Tapi saya tidak mau mengawinkan. Kenapa? Sampai jelas. Sah gak? Boleh gak? Jangan saya mengawinkan seorang wanita, nggak taunya dia masih ada hubungan pernikahan dengan suaminya yang awal. Jangan nanti satu saat, beliau ini adalah orang yang betul-betul menjaga citra dan nama baik Kota Tarim. Jangan satu saat saya berani tanpa keberhati-hatian ini, terus saya agatkan, udah gitu dikumandangkan ucapan ulama dari Tarim melaksanakan akad nikah yang batil dan tidak sah. Dia nggak mau seperti itu. Jadi betul-betul wara' dan berhati-hati dalam masalah pernikahan dan juga masalah hartanya orang. Hartanya orang lain. Hati-hati, terutama yang berkenaan tentang warisan milik orang lain. Begitu. Jangan kita ngambil ngutik haknya orang. Terutama juga itu yang sering terjadi itu hal-hal yang berkenaan tentang warisan. Warisan ketika seseorang meninggal dunia, begitu, oh dia rupanya istrinya bukan satu, ada banyak. Itu harta semua dikuasai, begitu sama satu istri aja, begitu sampai nggak mau berbagi kepada istri yang lain, nggak mau berbagi kepada anak-anak dari pihak istri yang lain. Hadza haram. Hadza haram, hadza haram.
Itu merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hak semuanya. Memang haknya istri berapa sih? Nih, sedikit ya kita bahas. Itu ketika mayit meninggal dunia, meninggalkan istri yang masih ada dalam akadnya dia. Ketika meninggal dunia meninggalkan istri yang masih ada dalam akadnya, dan seandainya mayit itu punya anak waris, maka istri itu dia sebenarnya berhak rubu' 1/4. Tapi kalau ada waris, ada anak, ya laki atau perempuan, itu haknya dia itu cuma 1/8. 1/8 bukan buat dia sendiri, buat istri-istri. Istrinya ada 2, ya 1/8 buat berdua. Istrinya ada 3, 1/8 buat bertiga. Istrinya ada 4, 1/8 buat berempat. Begitu. Wah, kalau bagi 2 jadi 1/16. Ya begitu. Emang begitu. Aturannya seperti itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Terus juga ini kan harta bukan hartanya ente. Harta milik si mayit. Begitu mayit udah meninggal dunia, itu menjadi ahli waris. Tiap ahli waris punya hak di dalam peninggalan daripada mayit tersebut. Sampai dulu nih, di antara keberhati-hatian orang dulu, Syekhana Al-Habib Masyhur, beliau cerita. Beliau bilang ada satu orang ulama saleh di Tarim, sebelum subuh dipanggil, diketok, digedor rumahnya, bilang, ya Habib, diminta datang ke rumahnya fulan, seorang saudagar kaya raya. Kenapa dia lagi sekarat, minta didampingin. Datang ke rumahnya sebelum subuh bersama muridnya, ngedampingin tuh orang sampai dari tengah malam sampai meninggal dunia sebelum subuh. Setelah meninggal dunia sebelum subuh, terus ini Habib ini, ulama ini bilang ke muridnya, terus itu tuh ada lampu minyak, matiin. Matiin cepet, sekarang matiin. Dimatiin, akhirnya gelap-gelapan sama mayit sama jenazah. Yang lain masih pada di dalam nih. Dia nih tamu nih, gelap-gelapan sama mayit. Bilang, ya Habib, ya Syekh, wahai guruku, kenapa kita gelap-gelapan sama mayit? Kenapa disuruh matiin? Biar kenapa? Serem maksudnya apa gimana? Bilang, ya itu lampu minyak, dalamnya kan ada minyaknya. Tadi masih punya dia, punya si mayit. Begitu dia mati, udah bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Dan kita belum izin kepada mereka. Jadi matiin dulu, izin dulu, udah dapat izin baru kita nyalain. Minta izin kepada ahli waris. Sampai sedetail itu. Sebab sampai dibilang bahwasanya danig min syubhah, 1 sen. 1 sen tuh itu ada dirham. Nah itu danig tuh seperberapanya daripada dirham tuh. Ya beberapa sen. Istilahnya kalau sekarang mungkin kalau ini dolar, nah ini sennya. Itu danig min syubhah, itu ditebusnya besok hari kiamat. Tahu ditebusnya dengan apa? Dengan 70 fariidah magbulah. Ditebusnya 1 sen yang syubhat itu dengan amal ibadat fardu, 70 amal ibadat fardu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nebus 1 sen. Ya Allah. Kan dibilang bahwasanya ente menghadap kepada Allah taala ngebawa 70 dosa antara ente dengan Allah. Itu masih lebih ringan daripada ente datang menghadap kepada Allah bawa haknya orang lain. Ngambil seperak duitnya orang, 1 sen duitnya orang, hartanya milik orang lain. Siapa itu orang lain tersebut? Orang lain tersebut bisa jadi adalah anak yatim. Milik anak yatim. Ada orang peduli anak yatim yang bapaknya siapa yang nggak tahu, kita nggak kenal, ya kan? Tapi ada anak yatim yang merupakan keluarganya sendiri. Yatim, bapaknya udah meninggal. Siapa ya bapaknya? Bapaknya adalah mungkin ayahnya dia atau suaminya dia.
atau kakaknya dia. Ada yatim yang lebih berhak untuk dipedulikan dan dia punya hak di dalam harta-harta tersebut. Alhasil masalah haknya orang harus kita perhatikan, jangan kita zalimin, jangan kita ambil haknya orang lain sekecil apapun itu haknya orang lain. Lebih baik beresin di dunia daripada entar ruwet dan panjang urusannya di akhirat. Terus tahu gak, sampai kan tuh sering dibilang tuh harta warisan gak berkah. Kenapa yang bikin gak berkah apanya? Tuh harta warisan. Bukan secara mutlak kalau harta warisan gak berkah. Soalnya keseringan tuh di dalam harta warisan tersebut ada kezaliman yang belum tuntas, yang belum beres. Enggak dibagi sebagaimana mestinya dengan hak, dengan benar. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijauhkan kita dari yang syubhat, dijauhkan kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan ridha dan bimbingannya kepada kita sekalian. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah.